punya Tuhan yang besar, mengatasi langit bumi, berkuasa atas alam semesta, pemilik seluruh kehidupan kami, yang berdaulat, yang menjadi Tuhan dan Raja atas kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu memegang erat tangan kami, sehingga kami kuat menghadapi segala sesuatu. Pujian nyanyian penyembahan kami menyenangkan. Saat yang Kau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul berjalan dalam otoritas Allah. Berjalan dalam otoritas Allah. Otoritas itu adalah kuasa. Otoritas itu adalah sebuah kekuasaan. Dan kita percaya bahwa setiap kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Katakan amin. Namun seringkali kita tidak menyadari hal itu. Seringkali juga kita sadar tapi kita tidak menggunakannya. Karena lebih banyak kita berfokus pada kelemahan diri kita, berfokus pada kenyataan yang kita alami, berfokus kepada masa lalu kita yang mungkin pernah melakukan pelanggaran. Namun hari ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan itu sudah memberi kuasa kepada kita. Amin. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dan kamu akan menerima. Pernyataan waktu itu adalah akan. Tapi hari ini kuasa itu telah kita terima. Katakan amin. Jadi bukan baru mau kita terima, tapi telah kita terima, karena Roh Kudus itu telah turun ke atas kita. Nah, kalau kita tidak berjalan dalam otoritas atau kuasa yang sudah dianugerahkan, maka tidak mungkin apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi itu bisa terlaksana. Kenapa? Karena tanpa kuasa, tanpa otoritas, maka kita bukan menjadi saksi, tapi justru sebaliknya kita akan menjadi sandungan. Kita bukan akan memberi dampak yang baik, tapi malah sebaliknya kita akan memberi pengaruh buruk bagi orang lain. Karena hanya dengan otoritas, hanya dengan kuasa itu, maka kesaksian tentang Yesus itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Sebab kesaksian tentang Yesus itu bukan hanya bicara tentang kita cerita bahwa Yesus itu hebat, Yesus itu besar, Yesus itu luar biasa. Tapi lebih dari sekedar itu, kita harus menunjukkan
Cara menunjukkannya adalah melalui pengalaman kita dengan Tuhan. Orang akan bertanya, sejauh mana kebesaran Tuhan itu yang engkau ceritakan? Kita akan dengan berani berkata, saya mengalami. Jadi menjadi saksi itu artinya Kristus yang kita bawa itu sungguh-sungguh nyata. Kristus yang kita ceritakan itu sungguh-sungguh menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya mari kita berfokus pada apa yang Tuhan sudah berikan itu. Apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Bahwa setiap kita ini punya kuasa. Sehingga kita berjalan dalam otoritas itu. Kita berjalan dalam kuasa. Dan kalau kita sadar, maka kita pasti dimampukan untuk terus melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang besar. Karena Dia nyata dalam hidup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita berjalan dalam otoritas Allah. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Katakan amin. Tadi saya barusan telepon dengan seorang ibu yang sangat merindukan anaknya supaya segera dipulangkan anak. Bukan Billy atau Lin atau dia. Ya, tentu saja inisialnya Gunawan. Inisial itu ya. Jadi Desember juga. Direkam ya. Jadi anak ini ngomong sama saya, tapi saya mau ngomong, saya mau pulang. Kenapa kamu mau pulang? Mama saya sudah 1 minggu nangis-nangis gak makan, karena suruh saya pulang. Saya kurang yakin waktu itu. Saya bilang, kamu yang minta pulang atau mamamu yang suruh pulang? Enggak, mama saya. Keyakinan saya terbukti baru ketika tadi saya telepon. Dan mamanya memang kasih pulang dengan logat mama saja. Ya, rindu kan? Jadi artinya dia sangat rindu. Saya bilang, Bu, anak itu miliknya Tuhan, Bu. Cuma dititip sama ibu. Enggak, kasih pulang. Ya, kalau misalnya kemarin saya salah beli barang, saya langsung bilang dia kirim balik ya, ulangi. Kalau ini kan orang ya, harus diurus gitu ya. Harus kita pastikan dia sampai ke tempat itu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, sehingga tidak berjalan dalam otoritas Allah. Padahal dengan jelas Roma 14 ayat 8, ini ayat hafalan di pastori. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Katakan bersama saya, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Wah, ini harus setiap hari kita gaungkan, setiap hari kita nyatakan bahwa saya, Rofli, adalah milik Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi memang ketika kita sadar maka kita punya kuasa dalam menjalani hidup. Namun di satu sisi kita diingatkan, kamu gak punya hak sedikit pun atas diri kamu. Barang yang sudah kita beli misalnya, dia gak punya hak untuk menentukan siapa tuannya. Si pembeli yang menjadi pemilik. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa kepemilikan Tuhan atas kita itu dibeli dengan harga yang sangat mahal, dengan darah Sang Pencipta
yang harus dikorbankan untuk menebus kita, mengambil alih kita yang sudah digadaikan kepada iblis, pada dunia. Dia rampas kembali dengan darahnya, itu sangat mahal. Namun seringkali kita yang mengatur diri kita sendiri, kita yang menentukan apa yang harus kita lakukan, padahal ada sang pemilik atas hidup. Pemilik itu bernama Yesus Kristus, katakan amin. Jadi kalau di kampung dulu ya, kampungnya Eli atau Eli, itu kalau sapi kan suka biasanya atau kerbau itu suka ketuker gitu. Jadi makan diberi stempel, ada cap di pinggul pantat kanan atau kiri, itu ada huruf misalnya J, itu berarti yang Eli. Dan nggak bisa ketukar. Jadi sebetulnya dengan mata rohani kita bisa melihat di jidat kita atau di kehidupan kita itu ada stempel Yesus. Katakan amin. Alkitab berkata kita sudah dimateraikan, bukan materai murid, tapi materai darah. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Yesus, maka bukan lagi tentang apa yang sedang kita hadapi. Waduh, kalau kita masih berfokus pada gimana ya, anak-anak sekolah gimana ya, jodoh masih jauh gimana ya, sakit gimana ya, masalah itu terlalu kecil dibanding kita berfokus kepada siapa yang menjadi pemilik kita. Seharusnya kan kalau kita tahu kita adalah milik Yesus, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena Yesus itu kan pemilik segalanya, katakan amin. Dia yang menciptakan alam semesta, dia yang merancang semuanya, dia yang bisa dengan mudah menentukan segala sesuatu. Bahkan ketika hal itu kita anggap mustahil, itu bisa terjadi. Banyak cerita dalam Alkitab, banyak contoh ketika Elia misalnya dipelihara Tuhan melalui burung gagak di tepi sungai Kerit. Ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan bisa menjamah hati Firaun sehingga mereka bisa memberi emas, memberi perbekalan yang lain. Itu kan mustahil musuh bisa kasih perbekalan. Seringkali kan kita batasi dengan apa yang nampak, kelemahan kita. Nggak mungkin. Padahal kita lupa yang menjadi pemilik kita itu Yesus. Kalau dia pernah melakukan hal-hal yang luar biasa, sekarang pun dia masih tetap bisa. Karena berani berkata Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya, katakan. Itu sebabnya ayo kita berjalan dalam otoritas, dalam kuasa. Kenapa? Karena sang pemilik kehidupan kita ini adalah dari kecil anak-anak belajar untuk tahu bahwa bukan papa mamamu yang memiliki. Mereka hanya orang tua yang dititipkan untuk mengasuh. Tapi pemilik atas hidup Angel, pemilik atas hidup Abel, pemilik atas hidup Fani, pemilik atas hidup Jessica itu Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi belajar dari kecil kalau minta sesuatu jangan mama dulu teriaknya, jangan papa dulu, Tuhan Yesus. Angel mau pesawat, enggak kalau pesawat. Tapi belajar apa yang jadi kebutuhan Fani, kebutuhan Jessica, Abel, Jojo, dan yang kita semua ini. Tanya sama Yesus. Dia kok yang sang pemilik kita. Jojo kalau butuh sesuatu, misalnya contohnya, dia nggak telepon Kak Mega,
Saya pengen makan. Waduh, itu salah kaprah, salah alamat. Untungnya nggak megang baik. Tentu dia akan teriak dulu, mami. Kenapa? Karena dia tahu dia anak mami. Dengan Tuhan kita harusnya begitu, Bapak Ibu Saudara. Teriaknya sama Tuhan. Ya. Tapi memang pada kenyataannya, oh Tuhan, kok lama ya? Jadi kalau Tuhan lama, Tuhan, kok nggak datang-datang lama. Tapi kan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita berkata dibutuhkan iman dan kesabaran. Kesabaran itu juga perlu, karena itu masa-masa ujian. Itu yang pertama. Supaya kita berjalan dalam otoritas Allah, kita harus sadar Tuhan yang menjadi pemilik atas hidup. Yang kedua, pada waktu kita menghadapi persoalan masalah, itu adalah sebuah peperangan. Kita harus sadar bahwa peperangan itu bukan milik kita, milik Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan yang menjadi pemilik atas hidup kita, maka yang berperang itu juga Tuhan. Bukan kita yang menghadapinya, tapi Tuhan. Yosua pasal 10 ayat 14 dengan jelas teman-teman berkata, Yosua pasal 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah siapa? Tuhan. Wah, ini dahsyat perjalanan orang Israel. Saya melihat dalam konkordans itu banyak sekali ayat yang mencatat bahwa peperangan itu milik Tuhan yang berperang. Kenapa hari ini kita yang merasa capek? Kenapa hari ini kita yang merasa stres? Kenapa hari ini kita yang merasa berat? Itu artinya kita yang perang, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang perang kan bukan kita yang capek. Ya. Yang melakukan perang itu yang capek seharusnya. Tapi hari ini kalau kita merasa sedang capek, sedang berat, sedang stres menghadapi apapun dalam hidup ini, keluarga kah itu, persoalan kah itu, pelayanan kah itu, wah, itu artinya kita yang ambil alih untuk perang. Padahal peperangan itu milik Tuhan. Katakan amin. Makanya dalam pelayanan juga saya melatih diri. Semua yang hadir di anggota AO ya. Yang mudah ya. Ada teman yang nanya sama saya, sama Bapak Guru Gembala ini apakah baik-baik saja? Tidak pernah stres? Saya bilang ya, itu stres itu wajar. Apalagi semakin banyak nanti anggota jemaat, semakin banyak kepala, semakin banyak kemauan, semakin banyak tulang. Di sini kan baik-baik semua. Kalau saya di luar juga ini dalam enggak. Wah, itu bisa bikin stres. Tapi kalau kita kembali ingat, saya selalu ngomong ke istri saya, ini punyanya Tuhan, ini pelayanan Tuhan, jemaat punyanya Tuhan. Bagian kita melayani tulus, ya, melayani sungguh-sungguh. Kalaupun nanti ada yang mengalami persoalan, mengalami masalah dan merasa tidak ada lagi kecocokan, berarti cukup waktunya Tuhan ditinggal. Kita jangan stres. Jiwa-jiwa itu punyanya Tuhan. Saya merasa saya juga sendiri diingatkan bahwa peperangan itu milik Tuhan. Menghadapi persoalan rumah tangga pun, ayo ingat, bukan saya tapi Tuhan yang menghadapi. Tuhan tahu persoalan yang saya hadapi, tapi Tuhan yang ada di depan saya. Tuhan yang berperang. Kita ini kan hanya baiknya Tuhan. Kita ini hanya kendaraannya Tuhan, alatnya Tuhan. Yang maju itu harusnya Tuhan. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Sebagaimana Tuhan yang kita percaya itu, kita tahu bahwa Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita pun mengalami hal yang sama. Sebab kita ini baiknya, kita ini miliknya. Peperangan itu miliknya. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berjalan dalam otoritas kuasa yang Tuhan sudah berikan? Kita harus terus punya keyakinan bahwa kita ini adalah umat pemenang. Jadi kita tidak boleh berada di posisi sebagai orang yang kalah. Karena bukan berapa banyak kali kita gagal, tapi seberapa kita mau bangkit dari kegagalan. Itu yang penting. Karena mustahil saya katakan bahwa kalau kita tidak pernah lemah, tidak pernah tidak pernah kalah, tidak pernah gagal, tapi sebagai umat pemenang kita tidak boleh menyerah pada kegagalan. Ulangan 20 ayat 4 firman Tuhan berkata, Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud apa? Memberikan kemenangan. Waduh. Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya keinginan untuk selalu memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Nah itu sebabnya sekali lagi jangan nyerah. Jangan nyerah menghadapi apapun itu. Udah Pak. Udah tangannya Pak. Udah nggak bisa Pak. Itu kita melecehkan siapa di belakang kita, siapa pemilik, siapa yang berperan bagi kita. Padahal kita diberi mentalitas, sebuah keyakinan bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu akan lebih daripada itu. Ayat terakhir dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Karena kasih-Nya maka kita semakin yakin kalau kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang kita pemenang daripada orang-orang yang oleh Yesus yang telah mengasihi. Mari bersama-sama kita berjalan dalam otoritas Allah, dalam kuasa. Jangan takut menghadapi apa. Persoalan tidak akan pernah berhenti menghampiri kita. Tanpa diundang, tanpa dipanggil, Dia akan selalu datang. Tapi bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat tertanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kembali kami ingatkan, diyakinkan bahwa ada kuasa yang menyertai. Ampuni kami, seringkali kami tidak menyadari. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menggunakan kuasa yang Tuhan sudah beri. Ampuni kami, seringkali kami tidak sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang berperang bagi kami, Tuhan yang sudah memberi kemenangan bagi kami. Ampuni kami. Dari biar hari-hari ke depan kami akan tampil sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kami bukan menjadi orang-orang yang pecundang. Kami akan selalu menengadahkan kepala kami ke atas, melihat bahwa Tuhan selalu ada, sehingga kami tidak takut menghadapi apa. Sebab hal yang paling penting dalam hidup kami adalah kekekalan, bukan persoalan yang sedang kami alami. Engkau sedang menuntun, mengiring, membawa kami untuk masuk pada kerajaan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Jalan keluar dari setiap kebingungan. Kesulitan harus sembuhkan dengan sempurna juga juga buat apapun dalam pada malam hari ini kehadiran Tuhan bagi kami malam hari ini. Terima kasih untuk pribadimu Tuhan, terima kasih untuk lawatan bagi kami malam hari ini. Dalam ibadah persekutuan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami yang boleh hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus bawa kami semakin mengasihi Tuhan lebih lagi, semakin cinta akan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik, kami terus berdoa menyerahkan persekutuan doa Victoria ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati persekutuan doa ini Tuhan, biar terus persekutuan ini boleh menjadi wadah untuk umat-umat yang boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, boleh bersekutu, bertumbuh dalam iman, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang hadir bagi kami malam hari ini. Mampukan kami Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa berjalan dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakini Tuhan bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan jika Tuhan mengizinkan kami mengalami peperangan itu adalah milik Tuhan. Dan terima kasih Tuhan bahwa kami dirancangkan oleh Tuhan dari semula untuk menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang akan mampukan kami senantiasa kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan hidup kami boleh berbuah dan senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sedang memakai pada malam hari untuk menjadi salam berkat-Mu. Tuhan berkati pribadinya Tuhan, Tuhan memberkati pelayan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan keluarga Ibu Mega ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang menjadi pengurus dalam persekutuan doa ini. Kau berikan hati-Mu Tuhan, Kau berikan gairah-Mu, visi-misi-Mu Tuhan buat persekutuan doa ini. Biar Tuhan melalui keluarga ini persekutuan
persekutuan ini boleh terus berjalan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini juga kami berdoa bersatu hati buat Omayani. Tuhan, kami percaya bahwa proses kesembuhan sedang Tuhan kerjakan bagi Omayani. Setiap upaya yang dilakukan, Tuhan Engkau yang bekerja di dalamnya, Engkau campur tangan di dalamnya, proses demi proses, Tuhan Engkau yang campur tangan di dalamnya, biar menjadi kesembuhan bagi Omayani. Kami berdoa, kuasa bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Ramos yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa kuasa bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam kelemahan tubuh kami berdoa sembuh, jadi sehat sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Opung yang sedang dalam perjalanan menuju ke Banten. Tuhan yang menyertai waktu dan kuasa darah-Mu tiba-tiba dengan penuh selamat dan semua dalam penyertaan Tuhan. Setiap yang dilakukan semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan pribadi, lepas pribadi. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dalam setiap pergumulan kerinduan dari umat-umat-Mu yang ada di persekutuan doa ini. Tolong oleh Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sedang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap persoalan-persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi umat-umat-Mu juga yang belum hadir pada malam hari, Tuhan juga yang memberkati mereka. Biar di kesempatan selanjutnya kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami senantiasa menyerahkan kota kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kota ini, berkati bangsa ini, pulihkan Tuhan. Berkati pemerintah yang Tuhan sudah percayakan. Biar Tuhan mereka boleh melakukan setiap tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan hatimu dalam anugerah dari Bapa di surga, kita kasih kekuatan, kekuatan terus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terima kasih di dalam